kuntilanak terbang, terbang, ketawa. Dia lari ke itu, ke pohon ceri ya. Kalau kuntilanak tuh 2 hari loh. Hari pertama, hari kedua. Ada buktinya? Ada, saya lihat sendiri. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Bro Dirin Channel. Kali ini bersama dengan bintang tamu, dengan Mbak Tami, yang dari episode sebelumnya sudah kita ngobrol-ngobrol, kita berbagi pengalaman dengan beliau. Kebetulan beliau adalah seorang prias pengantin, dan pada saat itu banyak pengalaman-pengalaman tentang hal-hal yang bersifat supranatural yang mungkin dipikir secara nalar tidak masuk. Dan kali ini Mbak Tami akan menceritakan bagaimana pengalamannya dia pernah dirasuki makhluk gaib yang biasa disebut sama masyarakat itu kuntilanak. Entah bagaimana ceritanya, bagaimana asal-usul dari kejadian itu, nanti kita korek bersama sama Mbak Tami. Ya, Mbak Tami, selamat malam. Malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jangan serem-serem, aku takut. Tapi kan pengalaman. Hari ini malam ini juga ditemani sama Bang Mandor. Tentunya sudah asing lagi. Gimana Bang Mandor, siap? Siap. Nanti kita cover ya, barangkali ada kejadian apa-apa. Oke. Kita tetek ada Bang Mandor. Pawangnya. Langsung tuh dilempar, yaci ya, buktinya. Ya Mbak Tami, bisa ceritakan nggak pengalamannya? Atau lihat waktu itu? Lihat. Oh, lihat. Itu gimana Jadi ceritanya? kayak diteror gitu. Oh, dalam rangka waktu itu masih berkaitan dengan dunia bisnis itu? Masih ngerias. Terus sampai akhirnya dikirim makhluk-makhluk gaib Iya. gitu. Di antaranya makhluk Iya. kuntilanak. Itu kuntilanak ngikut suami. Oh, kuntilanak ikut suami. Iya. Mobil aja baunya bau sawo. Buah sawo. Iya. Bau sawo. Terus. Jadi awalnya gini, saya pulang ke Tegal dulu nih, ke kampung ya. Saya mau ziarah ke Sunan Muria ya, Gunung Muria. Terus abis pulang itu, lama suami kan nyusul tuh dari Jakarta, langsung ke Tegal ke rumah. Dan di situ malam pertama nih ya, itu di atas genteng rumah itu ada burung, kicauan burung tuh jam 1 malam itu. Burung apa? Nggak tahu itu, entah Bunyinya burung. kuak apa? Enggak. Kayak apa gimana? Kayak nyanyi gitu, burung tapi nyanyi. Sweet, Iya, gitu. iya nyanyi gitu. Terus udah tuh, tapi kita merasakan juga gitu. Ini ada sesuatu gitu kan. Jadi ada burung tapi aneh gitu ya? Aneh. Terus nggak lama, ini ada suara nangis. Oh, merintih? Iya. Merintih apa menangis? Enggak gini. Ih, serem banget. Udah. Lah kan penasaran kan. Kami kan memang nggak takut sama yang kayak gitu kan. Ya, alam dia, yang mungkin alam kita gitu kan. Nggak takut lah kita. Keluar dong, Tami kayak dipancing dia. Udah keluar mah. Yang ini apa? Itu kuntilanak terbang. Ini terbang, ketawa. Dia lari ke itu, ke pohon ceri ya, gitu. Sampai akhirnya. Atau mungkin kalau orang kampung bilangnya pohon kersem gitu ya? Iya, kersem. Iya, kalau orang Jakarta bilangnya pohon ceri. Di situ. Itu hari pertama ya. Terus paginya kita cerita sama bapak. Pak, itu kuntilanak di situ. Langsung kan ditebang sama bapak. Bapak begini. Malu kayak gini sih suka sama anak saya ya gitu kan. Tebang tuh udah. Baunya udah nggak ada. Terus malam keduanya nih, begitu lagi jam 1 malam lagi. Suara burung lagi. Enggak, lebih serem lagi. Ya kayak iya, malah ini merinding dong, bulu kuduk kan. Bisa nih juga merinding. Terus ini apa ya, kata suami, kenapa
ada yang datang lagi ngikutin kamu gitu. Terus dia tuh Tami ke kamar mandi, terus seakan dia di atas genteng tuh ngikutin gerakan Tami jalan dia ikut kayak jalan. Tami tuh bisa kayak ngerasain, nggak tahu tuh ya bawaan dari dia tuh neror Tami tuh ke kamar mandi. Dia ini Tami berhenti, dia kayak berhenti, Tami jalan dia berasa di atas genteng serak gitu tuh terus tuh gitu Sambil ngerinding gitu. ngerintih. Ih, Kalau ngerintih Itu nggak ngerti waktu itu terbesit di pikiran Tami itu maunya apa itu si Kunti itunya gitu maksudnya. itu jadi ngikut suami ya, itu bawaan dari Jakarta, tapi kok aneh kok nyampe sampai ke Tegal gitu, piknik gitu. piknik. Ikut piknik. Terus Tami keluar lagi kan, larinya ke mobil itu. Oh, larinya ke mobil. Iya, ke mobil, Kuntinya lari ke mobil. terus apa? Tami lari dong, suami juga ikut lari gitu. Tapi sebenarnya suami juga takut gitu. Kalau Tami kan enggak, ngapain takut. Iya. Pas peristiwa itu setelah berapa hari, berselang apa 1 hari apa 2 hari itu di keluarga Tami itu ada peristiwa apa? Oh ada, iya. Mungkin itu sebagai pertanda apa gimana biasanya tuh jangan ingat-ingat lah kalau ada gini nanti ada sebab ini nanti ada akibat seperti ini itu ingat-ingat enggak peristiwa itu? Iya tahu itu, memang ya mungkin suami lagi dikasih ujian ya gitu. Jadi yang Mbak Tami rasakan itu kiriman dari seseorang. Kiriman seseorang. Teror. Ah, Terus untuk Mbak Tami menyikapi itu gimana? Setelah mengalami itu, apa yang Mbak Tami lakukan? ya kita berdoa aja sih, terus jadi lebih ini lagi. Melindungi. Iya, banyak berdoa, sholat. Tapi mau bener-bener Mbak Tami lihat dari mana? Lihat sendiri, itu kuntilanak itu rambutnya panjang. Itu panjang. Rambutnya ini bajunya putih ya, terbangnya begini. Mukanya Mukanya nggak ngeliat, nggak ngeliat muka. Jadi sosoknya kayak di film-film begitu. apa gimana? Ini lebih ini ya, apa tuh rambutnya Sama nutup. nggak kayak di film-film? Hampir sama, Hampir emang kayak sama. gitu, iya. Terus terbang. Tapi terbangnya kayak gimana ya, kayak ngeledek gitu. Gak sengaja inin kita gitu. Mbak Tami sendiri itu nggak merasa takut? Enggak ya? Emang udah dari kecil. Oh, dari kecil. Iya, sering Berarti Mbak Tami ada sedikit ini ya, sensitivitas dari sensitif. batinnya ya. Iya. Sering bisa merasakan hal-hal yang seperti itu, hal-hal yang Iya. gaib gitu. Kalau merasakan ya ini kenceng ya. Kalau ngelihat ya tergantung itunya mau dilihat kita apa enggak gitu. Dia kan memang kayaknya pengen dilihat gitu. Tapi kalau saya sendiri sih ya melihat kayak gitu belum pernah ya. Belum pernah, tapi kalau mendengar pernah lah dulu lagi kecil gitu. Cuma suara-suara itu, suara kayak kunti gitu. Tapi untuk melihat kayak Mbak Tami sendiri itu belum pernah. Mau cari gimana pun namanya udah nggak bisa melihat ya nggak melihat. Tapi bagi orang-orang tertentu yang seksennya itu sudah terbuka, ya akan melihat fenomena-fenomena dari kejadian-kejadian seperti itu. Mungkin bagi yang belum pernah mengalami, ya kan konotasinya bisa dikatakan halu, bisa dikatakan halusinasi. Ya kita kembalikan pada pemirsa semua. Apakah dari kejadian seperti ini bisa diterima nggak sebagai pengalaman spiritual, ataukah hanya sebagai ya cerita belaka gitu? Tapi kita bukan ke asumsi kesananya, tapi bagaimana sih seandainya kita menghadapi pengalaman seperti itu, yang perlu kita siapkan, yang perlu kita menganulir, menetralisir dari kejadian-kejadian seperti itu, terutama pastinya pelaku ini akan mengalami sebuah traumatik ya, atau ketakutan-ketakutan. Nah kebetulan untuk Mbak Tami ini sendiri berani ya. Nah inilah satu, untuk bisa menghadapi hal-hal seperti ini harus berani. Kalau menurut Bang Mandor,
gimana Ki untuk bisa menyikapi supaya kita jangan sampai menjadi sebuah trauma yang berlebihan apabila kita mendengarkan sebuah cerita seperti itu atau mengalami sendiri. Ya, paling enggak ya itu kan semua itu memang berawal dari cerita orang lain sih ya. Dan cerita-cerita itu ya itu harusnya ya kita masukkan dalam pemahaman diri bahwa semuanya itu ya wajar aja gitu loh, nggak usah dibesar-besarkan aja lah. Jadi nanti sikap kita ya sikap yang wajar aja. Jangan terlalu berlebihan. Nanti kan timbulnya suatu rasa ketakutan, rasa yang ketakutan berlebihan juga nanti penyakit juga. Dan bilang memang saya sendiri juga belum pernah melihat itu sendiri, tapi kan ada orang saksi yang pernah melihat itu sendiri, udah pernah menyatai seperti itu. Jadi ya. Dan salah satunya dengan sikap berani ini Iya, untuk menghadapi itu. bahwa itu suatu kewajaran saja dalam dunia seperti ini. Adalah mungkin kalau kita udah tahu semua ya mensikapi itu dengan wajar juga. Tapi untuk Mbak Tami ya, yang dirasakan saat itu seperti apa sih Mbak Tami? Setelah dia datang gitu ya, artinya datang menampakkan diri ke Mbak Tami, yang dirasain apa sih? Kamu kan teriak, saya nggak takut sama kamu. Ayo, iya. Terus dijawab nggak? Iya dia ketawa lari. Oh, Iya. ketakutan. Taunya makin kenceng, makin jauh makin kenceng. Nah, dari ketawa itu, ada nggak orang lain yang ikut mendengarkan? Suami. Oh, suami ikut mendengarkan juga. Iya. Artinya berarti bukan Mbak Tami sendiri Iya, ya, enggak. tapi Ada saksi suami juga sendiri dengar. dengar. Tapi lihat juga. Dia enggak. Oh, suami nggak lihat, tapi Tami cuma yang dengar. lihat, iya. Kalau Mbak Tami bisa melihat. Dia takut. Suami malah takut. Oh, malah takut. Tuh, kalau cowok biasanya takut sama kunti. Takut. Memang kami punya kelebihan tersendiri ya, Iya. bisa melihat makhluk-makhluk astral seperti itu ya. Iya. Di sini coba dilihat ada nggak coba? Ada Om. Ada seperti apa? Jangan nakut-nakutin. Kita tuh laki-laki Kan penakut. banyak. Enggak, salah satunya aja yang jelas gitu makhluk seperti apa nih di lingkungan gitu. Ada. Ada ya apa rupanya? Apa ya seperti apa loh? Pocicak. Kok apaan di situ? Pocong. Poci. Oh.